Anda masih bersama kami dalam News Screen. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi pada kuartal kedua tahun 2021 mencapai 223 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 16,2% secara tahunan. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat realisasi investasi pada kuartal kedua tahun 2021 mencapai 223 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 16,2% dibandingkan realisasi pada kuartal 2 tahun lalu yang sebesar 191,9 triliun rupiah. Nilai investasi tersebut didominasi oleh penanaman modal asing atau PMA sebesar 52,4% dengan jumlah 116,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN tercatat 106,2 triliun rupiah atau 47,6%. Dengan serapan tenaga kerja mencapai 311.922 orang. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan, kinerja positif investasi pada periode April-Juni sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri, sehingga investor semakin yakin menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, itu sebesar 223 triliun. Ya. Itu tumbuh 1,5% secara Q&Q. Karena di 2021 kuartal pertama itu sebesar 219 triliun. Dan year on year-nya itu 16,2%. Penyerapan tenaga kerja kita ini 311.922 orang. Ini angka yang ada. Sehingga realisasi investasi pada semester 1 tahun ini mencapai 442,8 triliun rupiah atau telah mencapai 49,2% dari target yang ditetapkan yaitu 900 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, pemerintah memastikan penyaluran kredit usaha rakyat hingga 21 Juni 2021 telah mencapai 143,14 triliun rupiah. Pulihnya ekonomi di tahun 2021 dan tingkat suku bunga yang rendah diakui menjadi pendorong penyaluran KUR. Pemerintah memastikan penyaluran kredit usaha rakyat hingga 21 Juni 2021 telah mencapai 143,14 triliun rupiah. Realisasi ini setara dengan 56,58% dari target penyaluran KUR tahun 2021 sebesar 253 triliun rupiah. Penyaluran KUR saat ini bahkan diakui sudah mendekati periode pra-COVID-19. Kementerian mencatat realisasi KUR di sektor pertanian sudah mencapai 42,7 triliun rupiah dari target 70 triliun di tahun 2021. Sementara itu, sejak tahun 2020 hingga 2021, KUR pertanian meningkat 29,8%. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga, peningkatan ini terjadi karena mulai pulihnya ekonomi di tahun 2021 dan tingkat suku bunga yang rendah sebesar 3%. Secara keseluruhan meningkat sebesar 143,14 triliun atau 56,58% dari target tahun 2021 yaitu 253 triliun. Sudah diberikan kepada 3,87 juta debitur dan outstanding per Agustus itu 283 triliun dan NPL-nya sangat rendah yaitu 0,88%. KUR sektor pertanian ini tersebar di beberapa klaster. Berdasarkan data Kementerian Bidang Perekonomian, KUR perkebunan kelapa sawit mencapai 9,5 triliun rupiah, pertanian padi 7,8 triliun rupiah, tanaman lainnya 5,5 triliun rupiah, dan tanaman hortikultura 5,2 triliun rupiah. Sementara KUR klaster budidaya sapi sebesar 3,9 triliun rupiah, budidaya domba dan kambing 3,5 triliun rupiah, pertanian palawija 2,7 triliun rupiah, mixed farming 2,6 triliun rupiah, dan pembibitan 1,1 triliun rupiah. Kementerian Badan Usaha milik negara mencatat bank-bank BUMN menjadi penyalur terbesar kredit usaha rakyat, yakni lebih dari 92% dari total penyaluran KUR sepanjang Januari hingga saat ini, yang mencapai 143,14 triliun rupiah. Menteri Thohir memastikan Bank Himbara juga siap bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan agar program KUR bisa lebih tepat sasaran. Saat ini Bank Himbara telah menyalurkan pinjaman kepada 6.190 rice mill atau penggilingan padi dengan nilai kredit keseluruhan mencapai 2,7 triliun rupiah. Dengan kolaborasi antar kementerian yang lebih baik, Erick yakin program KUR ini bisa mendukung target pemerintah mewujudkan surplus beras di akhir 2021.
dari kuota KUR tahun 2021 itu untuk Himbara saat ini yang targetnya 253 triliun tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, kami memang menjadi kontributor terbesar yaitu 92% lebih, dan tentu ini sesuai dengan penugasan yang kami terima. Dan juga sebagai catatan juga bahwa Bank BRI, Mandiri BNI untuk mendukung daripada program daripada KUR ini, terutama yang di pertanian, kami sudah menyiapkan 8 klaster, yaitu ada klaster padi, klaster jagung, klaster... Pengamat ekonomi meminta pemerintah menambah lagi bantuan subsidi kepada masyarakat maupun pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan pemerintah harus cepat merealisasikan bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro agar dapat memastikan kebijakan PPKM yang diperpanjang lebih efektif dalam mengendalikan mobilitas masyarakat. Adapun bantuan tersebut antara lain subsidi sewa tenan, bantuan internet bagi pelaku usaha mikro, hingga bantuan subsidi ongkos kirim. Bima juga mengklaim besaran anggaran perlindungan sosial bagi masyarakat sejumlah 187 triliun rupiah, hanya 1,1% terhadap PDB, sehingga anggaran tersebut sangatlah kecil. Seharusnya ada bantuan-bantuan yang sifatnya lebih besar lagi dan extraordinary. Sebagai contoh, misalnya bantuan subsidi sewa untuk tinen, kemudian ada bantuan subsidi internet gratis bagi pelaku usaha mikro yang ingin berjualan di marketplace, subsidi ongkos kirim untuk membantu mereka yang berpindah ke delivery secara online. Itu yang perlu dipastikan pencairannya jangan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Newscreen akan kembali dengan informasi PT MNC Vision Network raih kenaikan pendapatan hingga 5% menjadi 3,62 triliun rupiah. Sesaat lagi. Kini aplikasi mQuirs hadir